Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya serta kesehatannya kita dapat bisa berkumpul melalui ruang Zoom ini untuk melaksanakan diskusi kita pada hari ini. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, saya Diva Syukran Nabila sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi kita pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama adalah Diva Syukran Nabila, saya sendiri. Yang kedua, Dandi Andrean. Yang ketiga, Dila Aprilia. Yang keempat, Fania Madeno Putri. Dan yang kelima, Fiona Dwi Melita. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tentang gaya berubah terhadap posisi. Jika gaya yang bekerja terhadap sebuah benda berubah terhadap posisi atau gaya merupakan fungsi posisi, maka vektor F sama dengan M kali vektor A. Dapat kita diferensialkan persamaan tersebut terhadap posisi, misalnya X, maka kerja dalam suatu dimensi itu dapat kita rumuskan, yaitu vektor F, X sama dengan M, D kuadrat, X D per DT kuadrat, sama dengan M, DF per DT. Selanjutnya dapat kita diintegrasikan menjadi diferensial X, X0, F vektor F X dx sama dengan setengah mf kuadrat kurang setengah mf0 kuadrat. Ya, selanjutnya gaya berubah terhadap waktu. Dalam kasus ini, fungsi gaya vektor F, gaya yang berubah oleh waktu diberikan melalui persamaan vektor F sama dengan vektor Ft dari hukum Newton 2 yang berumuskan vektor Ft sama dengan MA, sama dengan MD vektor Ft per dt. Diferensial PF PO D vektor P sama dengan diferensial TA vektor FT dt. Vektor V sama dengan dx T per dt sama dengan V0 tambah 1 per M diferensial T0 vektor FT dt. XT sama dengan X0 tambah V0T tambah diferensial T0 1 per M T diferensial T0 vektor FT dt dikali dt. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Dandi Andrean. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kinematika dan aplikasi dinamika partikel. Yang pertama, apa itu kinematika? Dalam fisika, kinematika adalah cabang dari mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerakan. Kata kinematika dicetuskan oleh fisikawan Prancis A.M. Ampère Kinematique yang ia ambil dari Yunani kuno kinema atau yang berarti gerak, diturunkan dari kinein. Ilmu kinematika terlihat secara khusus pada gerakan, bukan penyebab gerakan, atau interaksi yang mungkin terjadi selama gerakan. Studi tentang penyebab dan interaksi dikenal sebagai dinamika dan melibatkan persamaan terpisah. Next.
Selanjutnya, apa itu kinematika partikel? Kinematika partikel adalah studi yang mempelajari karakteristik gerak suatu partikel. Posisi suatu partikel didefinisikan sebagai vektor koordinat dari awal titik acuan ke partikel. Partikel sendiri merupakan suatu pendekatan atau model dari benda yang diamati. Pendekatan benda sebagai partikel dapat dilakukan bila benda melakukan gerak translasi murni. Gerak disebut gerak translasi bila selama melakukan gerak translasi murni, bergerak sumbu kerangka acuan yang melekat pada benda, yaitu X, Y, dan Z, selalu sejajar dengan kerangka acuannya sendiri. Next. Selanjutnya, seperti apa contoh dari kinematika partikel itu? Sebagai contoh, anggaplah ada sebuah menara setinggi 50 meter di sebelah selatan rumah, di mana titik acuannya adalah rumah, dengan sebelah timur sebagai sumbu X dan utara sebagai sumbu Y. Maka koordinat vektor menara tersebut adalah R sama dengan X sama dengan 0, Y sama dengan min 50, dan Z sama dengan 0. Vektor koordinat di puncak menara adalah R sama dengan 0, min 50, dan 50. Next. Selanjutnya yaitu kinematika partikel 3 dimensi. Untuk menggambarkan posisi dan gerak suatu titik materi 3 dimensi atau partikel pada ruang, maka digunakan sistem koordinat dalam sistem koordinat Kartesian. Dapat dirumuskan vektor posisi, yaitu vektor posisi kecepatan dan percepatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Kepada Dila saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang rumusan dari vektor posisi dan vektor kecepatan. Vektor posisi dapat dirumuskan di mana vektor R terhadap T sama dengan XTI ditambah XYTJ ditambah ZTK kali R. Begitu pula dengan vektor kecepatan, yaitu di mana vektor V terhadap T sama dengan Vx kali I ditambah Vyj ditambah Vzk, dengan IJK adalah vektor satuan masing-masing searah sumbu X, Y, dan Z. Maka dapat dianalisa rumus vektor tersebut, di mana X, Y, Z ini merupakan vektor satuannya. Selanjutnya, hasil kali titik atau skalar dari dua vektor R dan V yang dinyatakan oleh R titik V didefinisikan sebagai R titik V sama dengan RV cos delta, di mana delta merupakan sudut antara keduanya. Jika kita tulis dalam bentuk komponen-komponen, maka dapat dirumuskan perkalian titik dua vektor. Nah, disinilah dapat kita lihat vektor posisi dikali vektor kecepatan, di mana vektor posisi dikali vektor kecepatan sama dengan vektor mutlak vektor R dikali mutlak vektor kecepatan dikali cos alfa. Begitu pula dengan vektor posisi X, vektor posisi dikali vektor percepatan sama dengan mutlak vektor posisi dikali mutlak vektor percepatan dikali cos alfa. Dan vektor kecepatan dikali vektor percepatan dirumuskan yaitu mutlak vektor kecepatan dikali mutlak vektor percepatan dikali cos alfa. Nah, di vektor ini dapat juga kita lihat dalam rumusan yang tiga ini. Selanjutnya, pada umumnya, sistem koordinat yang dipakai untuk analisa partikel dalam bidang dan ruang selain koordinat Kartesian adalah sistem koordinat polar, silinder, dan bola. Bagaimana merumuskan vektor posisi, vektor kecepatan, dan vektor dalam Kartesian sebagai berikut. Dimensi vektor posisi
R terhadap T. Sebagai berikut gambarnya. Next. Selanjutnya pembicara selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Fania Madino Putri. Silakan. Unmute, Fania. Baiklah, saya Fania Madino Putri. Dengar suaraku, guys? Baiklah, saya Fania Madino Putri akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yaitu Dila Aprilia. Yaitu grafik 3 dimensi vektor kecepatan. Next. Berikut adalah grafik sudut dua vektor, vektor posisi RT, kecepatan FT. Next. Berikut adalah grafik partikel dengan vektor posisi R, kecepatan FT. Next. Selain perkalian titik, juga dikenal operasi antara vektor yang lain yang dinamakan dengan operasi perkalian silang atau cross product. Perkalian silang antara dua vektor, misalnya vektor posisi arah X dengan vektor kecepatan arah Z, dan menghasilkan vektor momentum sudut dalam arah Y. Pada suatu kasus, hasil kali silang dua vektor A dan vektor B adalah sebuah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B, atau vektor A cross vektor B. Besarnya vektor A dikali vektor B didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya sinus sudut antara theta keduanya. Next. Arah vektor C sama dengan A dikali B tegak lurus pada bidang arah vektor C sama dengan A kali B tegak lurus pada bidang yang memuat vektor A dan vektor B sedemikian rupa, sehingga vektor A, vektor B, dan vektor C membentuk sistem tangan kanan. Dalam simbol vektor A dikali vektor B sama dengan AB sin theta U0, di mana U adalah vektor satuan yang menunjukkan arah vektor A kali vektor B. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B sama dengan sin 0 sama dengan 0, maka vektor B dikali vektor, maka vektor A dikali vektor B adalah 0. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fiona. Disilahkan. Terima kasih kepada Diva. Selanjutnya, lalu juga didapatkan I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali X sama dengan 0. I kali J sama dengan I kali 1 sin 90 sama dengan 1. Karena ia merupakan vektor yang tegak lurus bidang I dikali J, maka ia searah K. Jadi, I kali J sama dengan K dengan cara yang sama diperoleh juga. J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J, J kali I sama dengan min K, K kali J sama dengan min I kali K sama dengan min J. Next. Kalau ditulis dalam bentuk komponen vektor
vektor A dikali vektor B sama dengan determinan I JK, AX AY AZ, BX BY BZ sama dengan I kali AY BZ kurang AZ BY kurang J kali AX BZ kurang AZ BX tambah K kali AX BY kurang AY BX. Hukum-hukum pada hasil kali silang vektor A kali vektor B sama dengan min vektor B dikali vektor A dikali vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A kali vektor B ditambah vektor A dikali vektor C, M kali vektor A kali vektor B sama dengan M vektor B dikali vektor B sama dengan vektor A kali M vektor B sama dengan vektor A kali vektor B M. Besarnya vektor A kali vektor B sama dengan luas jajaran genjang dengan sisi vektor A dan vektor B jika vektor A kali vektor B sama dengan 0 dan vektor A, vektor B tidak sama dengan 0. Maka vektor A sejajar dengan vektor B. Tentukan vektor tegak lurus terhadap kedua vektor A sama dengan 2I tambah J kurang K dan vektor B sama dengan I kurang 3J kurang 2K. Penyelesaiannya, vektor C tegak lurus terhadap vektor A dikali vektor B. Vektor C sama dengan vektor A kali vektor B sama dengan determinan IJK 2, 1, 1, 1, 3, min 2 sama dengan I kali min 2 tambah 3 kurang J kali min 4 tambah 1 tambah K kali 6 kurang 1 sama dengan I tambah 3J tambah 5K. Jadi vektor tersebut vektor C sama dengan I tambah 3J tambah 5K. Jika A adalah vektor posisi, A sama dengan vektor R terhadap T sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK. B adalah vektor kecepatan, B sama dengan vektor V terhadap T sama dengan VXI tambah VYJ tambah VZK. Jika C adalah vektor momentum sudut, maka C sama dengan vektor L terhadap T, L sama dengan LXI tambah LYJ tambah LZK. Next. Vektor R terhadap T sama dengan XTI tambah YTJ tambah ZTK. Vektor dikali vektor V terhadap T sama dengan VXI tambah VYJ tambah VZK sama dengan vektor L terhadap T. Akan menghasilkan sebuah vektor baru yaitu vektor momentum sudut seperti pada gambar di bawah ini. M kali vektor R terhadap T dikali vektor V terhadap T, yaitu sama dengan vektor L terhadap T. I kali I sama dengan J kali J sama dengan K dikali K sama dengan 0. Maka I dikali J sama dengan min J dikali I sama dengan K. J dikali K sama dengan min K kali J sama dengan I. K dikali I sama dengan min I kali K sama dengan J. Perkalian silang vektor tersebut akan memperlihatkan bahwa arah vektor sangatlah berpengaruh terhadap hasil perkalian silang. Jika arah perkalian dua vektor tersebut menunjukkan arah berlawanan arah dengan gerakan jarum jam, maka hasil kali silang kedua vektor tersebut adalah tegak lurus ke atas. Apabila sebaliknya, arah perkalian dua vektor searah dengan arah gerakan jarum jam, maka arah vektor yang dihasilkan adalah ke bawah. Next. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Demikianlah tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.